Saudaraku, silahkan duduk. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota bagi kita semuanya. Ya. Jadi hari ini adalah hari pembuktian, sebuah hari kenyataan dari rancangan Allah, dari janji Allah, dari janji kasih Allah kepada manusia, kepada kita semua untuk memberikan pemulihan secara seutuhnya. Untuk itu mari kita baca ayat yang favorit, enggak dibuka, Anda hafal. Yohanes 3 ayat 16. Tapi kita akan baca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Saudara, ayat pokok kita Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, rencana Allah menciptakan manusia bukan untuk kebinasaan, bukan untuk kehancuran, tapi rencana Allah kepada manusia atas penciptaan manusia ini sudah jelas, yaitu sebelum manusia dicipta, semuanya sudah dipersiapkan. Bahkan Taman Eden selesai dicipta, baru manusia ini dicipta. Saudara, artinya Tuhan itu melengkapi hidup manusia dengan segala kebutuhannya jauh sebelum manusia dicipta. Anda yakin, Anda percaya? Jauh sebelum kita dilahirkan. Jauh sebelum kita dikandung di perut ibu, di kandungan ibu. Allah sudah punya rencana atas hidup kita. Dan Allah sudah mempersiapkan semuanya yang bakal kita butuhkan selama kita hidup. Dipersiapkannya supaya hidup kita enak, nyaman, mapan, dan tujuannya jelas, memberikan kuasa atas segala penciptaannya. Adam, Hawa diberi kuasa atas seluruh Eden, dan bukan hanya itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sudah jelas, saudaraku ya.
Namun iblis begitu jahatnya, iblis begitu liciknya, sehingga oleh karena kelicikannya manusia ini ditipu. Dan karena tipuannya itu hancurlah hidup manusia ini. Karena ulahnya sendiri, karena pilihannya sendiri, karena sikapnya sendiri. Memang ada iblis menjadi penyebab. Tapi satu faktor penentu adalah sikap manusia. Sehingga hancurlah manusia ini. Dan karena kehancuran ini Allah begitu menyesalinya. Allah mencipta manusia dengan segala persiapannya. Dan menganugerahkan kepada manusia segala kekuasaannya. Karena manusia ini dicipta segambar dengan gambar Allah. Kehancuran itu, saudara, merongrong dan menghabiskan kehidupan manusia. Ayat ini menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, saya bagi 4 tahap. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi landasannya adalah bagaimana Allah ini tidak merelakan manusia hancur. Itu sebabnya Allah punya cara tersendiri untuk menolong manusia dari kehancuran ini. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi, kata-kata di sini di beberapa terjemahan Alkitab, mengasihi dunia ini. Tapi ada beberapa terjemahan mengasihi isi dunia ini. Ada juga terjemahan yang lebih lantang lagi, mengasihi semua manusia yang ada dalam dunia ini. Saudaraku, jelas-jelas ayat menuliskan dunia dan isinya akan lenyap. Allah tidak belani, memang dilenyapkan sama Allah. Dunia yang sudah hancur ini diizinkan lenyap. Siapa yang Allah tuju untuk mengalami pemulihan kembali sesuai dengan rancangan awal, yaitu manusia. Ya. Jadi Roma 6 ayat 23, di situ sudah dijelaskan. Upah dosa adalah, halo, hafal? Karena upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan di sini kita tahu dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah adalah supaya semua orang, Anda garis bawahi, semua orang, semua manusia, ya, diselamatkan dan beroleh pengetahuan yang benar. Diselamatkan. Bukan hanya selamat, untuk mendapatkan keselamatan ini harus mengalami pemulihan pengertian tentang kebenaran. Iblis mengacaukan, iblis menyesatkan, iblis membujuk manusia. Adam Hawa dibujuk. Pengertiannya tentang kebenaran menjadi salah. Itu sebabnya untuk pemulihannya manusia perlu diberikan pembenaran. Dibenarkan cara pikir dan pengertian pengetahuannya. Karena pikiran ini akan menuntun kita pada jalan hidup kita. Jadi jelas setiap orang sudah jatuh dalam dosa. Roma juga katakan semua orang sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau ada orang yang ngomong ada yang tidak berdosa, berarti orang itu menganggap firman Allah bohong. Artinya semua kita jatuh dalam dosa, terlibat dalam dosa Adam. Keturunan-keturunan Adam terlibat dalam dosanya. Dan oleh karena dosa ini, maka kehidupan kekal itu menjadi hilang dan kita binasa karena dosa kita. Sesuai Roma 6:23. Upah dosa adalah
maut. Saudaraku. Nah, jadi jelas siapa? Semua orang, termasuk Anda dan saya. Pada awal mula penciptaan, pada saat Allah menjanjikan kepada Abraham, keturunanmu, saudaraku, orang bangsa pilihan Tuhan. Orang yang menurut rencana awal yang diselamatkan semuanya adalah bangsa Yahudi. Bangsa Israel, keturunan Abraham. Tapi dalam perjanjian baru dituliskan supaya semua bangsa beroleh berkat daripadamu. Artinya semua orang akan beroleh berkat dari Abraham ini. Jelas saudaraku ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi bagian pertama ini. Karena kasih Allah kepada dunia ini. Artinya tidak sempit hanya bagi orang Israel. Tidak sempit hanya bagi orang Yahudi. Dulu kalau ya zaman-zaman awal-awal Pentakosta dulu. Kalau ada orang nginjil, terus nginjili beberapa bangsa, saudaraku ya, beberapa suku bangsa. Dari orang-orang Tionghoa ini ngomong apa, saudara? Banyak ngomong apa? Oh Yesus, Yesus itu buat orang Barat. Kita orang Tionghoa, orang Asia itu bukan Yesus penyelamatnya, bukan. Nah, punya ilah-ilah yang lain. Banyak pengertian. Saya pernah ketemu sama seorang dokter gigi, saudaraku ya. Kita cerita-cerita, lalu saya sempat menyinggung tentang keselamatan dari Yesus. Oh Yesus itu Allahnya, penyelamatnya orang Yahudi. Saudara, 1 Timotius 2 ayat yang keempat di situ jelas mengatakan supaya semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Amin. Semua orang. Supaya kita mengalami, menerima keselamatan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu. Itulah sebabnya ya dalam kitab suratan-suratan Rasul Paulus, dalam kitab Roma, di situ mengatakan, saudara, dulu Injil itu memang bagi bangsa-bangsa Yahudi tok saja. Tapi ketika Allah berkarya, Allah menjamah Paulus, saudaraku. Paulus ini ya beroleh karunia khusus dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Bukan bagi bangsa Yahudi, tapi bagi semua bangsa. Mau dibaca sebentar itu? Roma 15 ayat yang ke-16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi di dalam pelayanan. Pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Ya. Aku beroleh perkenanan Allah. Betul ya, Paulus katakan, aku ini beroleh perkenanan Allah untuk menjadi pelayan Kristus bagi bangsa bukan Yahudi. Kalau Petrus waktu melayani bangsa bukan Yahudi, waduh Petrus ini ngomong-ngomong sama orang bukan Yahudi, Petrus dibully sama rekan-rekannya. Tapi Paulus di sini jelas mengatakan bahwa dia menjadi pelayan Kristus bagi bangsa bukan Yahudi. Melayani dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil Allah. Supaya lewat Injil ini, bangsa yang bukan Yahudi, kita ini beroleh perkenanan Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang disucikan oleh Roh Kudus, menjadi persembahan yang dikenan oleh Allah. Jadi, saudaraku, Injil
diberitakan bagi kita. Supaya lewat Injil, pemberitaan Injil inilah, maka kita semua ini beroleh perkenanan Allah. Beroleh hidup yang kekal. Dipindahkan dari maut kepada hidup. Harusnya binasa. Tapi karena pemberitaan Injil ini tidak binasa. Bahkan menjadi diperkenan dan dikuduskan oleh Allah. Perubahan besar terjadi ketika Injil diberitakan. Ya, itu sebabnya tadi bagian pertama tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga bagian yang kedua dikatakan, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Allah mau menolong manusia yang sudah binasa, dipindahkan dari binasa menuju kepada hidup. Itu karena kasih yang besar. Caranya apa? Tidak ada cara lain kecuali mengutus putra tunggalnya untuk turun ke dalam dunia yang fana, yang penuh dengan kejahatan ini, supaya dia yang dilahirkan di dunia ini, yaitu putra Allah yang tunggal sebagai manusia di bumi ini, bisa menjalankan misinya. Jadi Yesus Kristus diberikan kepada dunia dengan satu beban misi. Keselamatan kita semua. Bagaimana Yesus ini punya tugas memboyong. Boyong, saudaraku tahu boyongan? Boyongan orang-orang yang sudah ada di kematian, kebinasaan ini. Yesus harus memboyong yang binasa ini dipindahkan kepada kehidupan kembali. Manusia itu yang sudah dosa, jatuh dalam dosa, itu sudah ada di dunia maut. Tapi karena Yesus Kristus punya misi, punya tugas, bawa ini. Nah, lewat Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kasih Allah yang besar. Jangan ngomong hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada setiap orang, kepada semua, kepada kita juga. Amin. Anda termasuk bagian, Anda dan saya adalah bagian daripada misi Kristus untuk memindahkan kita ini dari maut kepada kehidupan. Lalu saudaraku, jadi siapa yang mau diboyong, itu yang bisa selamat, yang bisa menerima hidup kembali. Tapi yang enggak mau diboyong, ya tetap. Makanya saudaraku, sebagai syarat utama, supaya barang siapa percaya. Supaya barang siapa percaya kepada dia, dia akan beroleh keselamatan. Dia tidak lagi binasa, bagian 4 tujuannya, tidak binasa, melainkan diselamatkan. Jadi kasih Allah, keselamatan itu diinisiatifi oleh kasih Allah. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi setiap orang melalui Yesus Kristus yang diutus. Dengan syarat menerima dia dan percaya. Maka kita akan dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Dan ayat tadi mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, dia beroleh tugas, dia beroleh kepercayaan dari Allah. Untuk apa? Untuk melanjutkan misi Kristus, memindahkan maut dari maut kepada hidup. Lewat apa? Pemberitaan Injil. Amin. Lewat pemberitaan Injil. Nah, karena apa? Ini dibaca sebentar. 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 5a. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu,
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, Injil yang diberitakan itu bukan cuma ngomong. Hati-hati ya kalau punya tugas renungan firman gitu. Bukan asbun. Ingat saudaraku ya, bukan asal bunyi, bukan pokok muni, bukan pokok ngomong, tapi Injil ini adalah merupakan sebuah kata-kata ya yang diberitakan, disampaikan kepada siapa saja. Bukan cuma kata-kata, tapi juga disampaikan dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi ngomong bukan kekuatan kita sendiri, tapi ketika kita menyampaikan berita Injil, ketika menyampaikan renungan, itu jangan mengandalkan kekuatan kemampuan diri sendiri, tapi itu adalah merupakan kekuatan Allah. Itu sebabnya ayat yang lain mengatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menuntun orang, membawa orang kepada iman kepada Yesus Kristus untuk memindahkan orang ini dari maut kepada hidup. Amin. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Bukan hanya bagi orang Yahudi. Anda dan saya juga termasuk bilangan. Lalu saudara, dengan cara apa? Dengan cara berita, pemberitaan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, adalah kepanjangan tangan Allah untuk menolong kita, memindahkan kita dari maut kepada hidup. Itu sebabnya beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas tentang bagaimana Marta repot sekali. Tapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Sambil memperhatikan, mendengarkan. Supaya apa yang didengarnya, perkataan Allah, perkataan Kristus. Injil Kristus itu boleh menjadi tuntunan bagi kehidupannya. Dan Yesus katakan kepada Marta, Maria sudah mengambil bagian yang tepat. Hati-hati saudaraku, ada orang ke gereja gini. Oh sik pujian. Gak apa-apa, telah titik engkau wayai firman naik. Lumayan, kelihatannya menghargai firman. Gitu ya, betul enggak? Banyak gitu. Gak apa-apa, telah titik gak apa-apa. Sik puji-pujian. Gitu. Engkau wayai firman naik. Datang wis wayai firman. Terus kok suwi. Bukan dengar firman saudaraku. Tapi nanggaki. Saudaraku, Injil, firman yang disampaikan itu adalah kepanjangan tangan Allah. Ketika Anda sesat, ketika Anda menyimpang, ketika Anda salah lewat berita Injil yang diberitakan oleh kekuatan Roh Kudus ini, ada yang merasa ditampar, ada merasa ditarik kembali, ada yang merasa disadarkan. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga mempunyai kuasa. Injil ini mempunyai kuasa untuk memindahkan dari maut, dari dosa kepada benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau berangkat bilang gak popo, masih pujian. Anda tahu lewat pujian sebenarnya risaunya pikiran Anda di luar, banyaknya masalah. Ketika Anda masuk, halo pemimpin pujian, WL, singer, pemusik. Anda sebetulnya sedang membantu jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati. Supaya ketika firman ditaburkan, bisa beroleh tempat yang baik dalam hati. Ya. Lalu saudaraku, menganugerahkan anaknya yang tunggal. Bagian 2 ya. Siapa? Yesus Kristus. Saudara tahu, saudara pernah punya anak yang mau berangkat pergi
Kalau di sini enggak ada yang keluarga tentara ya, jadi enggak ada yang punya bayangan ngeculno anaknya berangkat yang timur perang ya. Ya toh? Enggak ada. Tapi saya yakin Anda di sini, saya ingat dulu saya waktu dari Surabaya mau kuliah di Denpasar, gak ada saudaraku. Lek naik pesawat saiki sak jam ya. Setengah jam, enggak jauh-jauh. Kangen tinggal 1 jam aja sampai. Naik bis malam, 1 malam besok isu tidur. Naik bis tidur sampai paginya sampai sudah ketemu lagi. Tapi waktu berangkat itu, mau berangkat mulai kuliah itu, waduh mamaku ini gak tegone ya opo saudaraku. Dicari no koncone, tak titipno ya anakku. Gak oleh kos di lain, kos di dia aja supaya ada yang ngeliatin. Nanti kamu nang susah ndak ada sing nulungi, nanti kamu nang lapar gak ono sing ngingoni gitu saudaraku ya. Anda yang anak Anda pergi luar kota, luar negeri untuk sebuah tugas, untuk sebuah misi, apa enggak? Apalagi kalau anak situ. Ini saudaraku menggambarkan tentang sebuah nilai yang tertinggi yang dimiliki oleh Allah itu dianugerahkan, diberikan, bukan diwenehno, dikekno, diberikan. Kalimatnya tidak cukup itu, dianugerahkan. Artinya yang diberikan ini posisinya tinggi, posisinya sangat dikasihi, sangat melekat di hati, sangat dihargai, dianugerahkan. Diwenehno, bukan dengan tujuan, ya, kalau Anda punya anak mau pergi luar negeri, mau sekolah, tujuannya kan enak, jelas saudaraku ya. Ya toh? Nang balik nak, balik nanti, gitu ya. Kamu bawa gelar 7. Balik di Indonesia jadi orang gede, orang pangkat, orang sukses. Tapi ingat nyanyiannya Titik Puspa, ku lepas dirimu pergi, itu saya enggak tahu judulnya apa. Pergi untuk apa? Pergi untuk berperang. Karena apa? Karena bangsa ini perlu diselamatkan. Dan Titik Puspa bilang, ya aku relakan dirimu pergi itu untuk perang, maju perang. Harapannya menang. Tapi bisa menang, bisa mati, saudara. Habis, gak balik. Bapak melepas anak tunggal yang dikasihinya. Bukan supaya seneng-seneng di dunia, bukan untuk melencer, bukan untuk kuliah, bukan untuk apa, tapi untuk tadi ujian terakhir kalau tidak salah. Ketika Tuhan maju berperang, untuk perang, dan perang melawan siapa? Penghulu udara, penguasa udara. Sebuah peperangan besar yang harus diembannya. Itu sungguh luar biasa, saudaraku ya. Dan saya cuma bawa itu untuk mengingatkan kepada Anda. Jika Allah tidak menyayangkan satu-satunya yang dimiliki, yang paling berharga, yang paling dicintai untuk menebus, berperang ganti kita semuanya. Supaya kita diselamatkan dari kejatuhan. Kita baca ayat ini sebentar ya. Roma 8:32. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, yang paling bagus, paling berharga, paling dicinta, sudah dikasihkan kepada kita semua. Anda menerima? Anda menerimanya? Anda menerima, merasa menerima hari ini. Bukti pemberian itu sudah diberikan. Saudaraku, kita peringati hari kematiannya. Allah merelakan anaknya yang tunggal itu diberikan bagi kita. Itu sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, ketika dia meregang nyawanya, dia katakan, 'Eli, Eli, lama sabachthani.'
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Langit jadi gelap gulita. Sebuah pertanda Allah menutup matanya, menutup mukanya. Tidak kuasa lagi untuk melihat anak tunggalnya yang dikasihinya dia dengan amat sangat itu. Harus mengalami aniaya, derita seperti yang dialaminya. Kalau itu diberikan kepada saudara dan saya, apa yang tidak diberikannya kepada kita? Saudaraku, Anda punya kebutuhan, Anda punya keperluan, Anda punya persoalan. Kalau anaknya yang tunggal saja sudah diberikan kepada kita, apapun yang kita butuhkan di dalam Tuhan, saya kasih tanda kutip. Artinya bukan yang neko-neko, bukan yang aneh-aneh, tapi yang sesuai kehendak Allah. Apa yang tidak diberikan kepadamu? Halo? Anda butuh sesuatu, Anda perlu sesuatu. Kalau dia saja diberikan kepada kita, apalagi kita. Dan kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, tidak usah dibaca. Kisah 13 ayat 39, orang menerima pembebasan dosa. Halo, kita terima pembebasan dosa? Kita terima pembebasan dosa. Hari di mana Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Hari itu juga sebetulnya kita ini sudah lepas dari dosa. Dibebaskan dari dosa. Bukan cuma bebas dari dosa. Kita yang dosa sudah dibenarkan. Karena sudah ditebus. Budak yang sudah dibayar. Sudah orang merdeka. Sudah orang bebas. Stempelnya budak sudah dihapus. Kita bukan lagi budak dosa. Kita bebas, kita orang merdeka. Ya, dan dalam Yesaya 53. Tidak usah baca ya, ayat 4, ayat 11. Ya, di situ katakan, saat itu, satu, dosa sudah ditebus. Kedua, ya, dia sakit amat sangat. Sakit kitalah yang ditanggungnya. Anda pernah sakit? Rasanya loro itu ya opo sih? Saya berapa hari yang lalu kepala saya ini sakit saudaraku. Sampai waduh kayaknya tekanannya kok banyak banget. Saya bilang waduh rasanya orang loro ini koyo ngene yo gitu. Rasanya orang sakit itu loh. Ya sakit kita beda-beda. Tapi di atas kayu salib di Bukit Golgota semua rasa sakit sudah ditanggung dan dialami oleh dia. Amin. Semua rasa sakit. Yesaya 53 ayat 4 tadi katakan, kesengsaraan kita. Soromu apa sih? Anakku akeh, ngingoni anak akeh, abot. Gitu saudara. Kesengsaraan kita sudah ditanggung oleh dia. Sudah gitu sih gak terima saudara. Sik ngarani itu loh, orang kena kutuk gitu ya, cek sorone. Orang ditindas Allah gitu. Ya. Ayat yang ke-11 dari Yesaya 53 tadi. Ia membenarkan banyak orang. Jadi tadi dosanya dihapus, dia membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Oleh hikmatnya. Kesengsaraannya ditanggung, kejahatannya dipikul, dan dia membenarkan banyak orang oleh karena hikmatnya. Dan saudaraku, Anda harus percaya satu perkara. Apa yang terjadi saudara? Yaitu bahwa harusnya yang kita ini tidak bisa benar, hidup benar. Alkitab menuliskan tidak bisa dosa lagi. Orang yang melihat Allah, orang yang hidup dalam anugerah Allah, orang itu tidak lagi hidup dalam dosa, ya. Amin. Orang tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau dia masih hidup di dalam dosa, artinya apa saudaraku? Diragukan. Dia mengenal Allah atau enggak?
Dia pernah ketemu Tuhan secara pribadi atau tidak? Tidak tahu, saudaraku ya. Nah, 1 Korintus 1 ayat 24 disitu tuliskan, ya, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu loh, yang mati itu adalah kekuatan Allah. Kepajangan tangan Allah di bumi ini untuk menolong kita. Dan hikmat Allah yang mencerahkan banyak pikiran kita ini. Supaya kita beroleh pengertian yang benar. Supaya kita ini dimampukan untuk tidak lagi berbuat dosa. Dan Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan ini adalah bukan Injil sekedar ngomong tadi saya katakan. Tapi satu lagi saya tambahkan, adalah berita, sebuah berita yang punya jaminan kepastian. Ya, dibaca ya, bentar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, ia disambung sama 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ya, tadi supaya kita ini menerima bukan cuma pembenaran. Ya, pembenaran itu dari dosa dipindahkan pada benar, jadi orang benar. Tapi menerima kebenaran, artinya setelah pembenaran kita juga berjalan atau hidup dalam kebenaran, dalam hikmat Allah, dalam tuntunan Allah. Kita yang tadinya tidak mampu untuk hidup benar, sudah dijadikan hidup benar. Kalau kita ini masih berbuat dosa lagi, 1 Yohanes 3 ayat 6 tadi, kalau kita masih berbuat dosa lagi, artinya kita tidak mengenal Allah. Halo, jangan bilang roh penurut, daging lemah. Janji firman Tuhan itu jelas-jelas ngomong. Kalau engkau sudah menerima penebusan dari Allah, bukan roh penurut daging lemah. Daging memang lemah, tapi daging yang sudah menerima penebusan dosa, sudah menerima pembenaran, setelah pembenaran hidup dalam kebenaran. Dibenarkan untuk hidup dalam kebenaran. Beda saudara ya. Orang yang dibenarkan itu tadinya dosa, ditebus beres sekali untuk selamanya katanya. Untuk seterusnya, tebus beres. Dipindahkan dari maut kepada hidup. Kalau sudah dari hidup ini balik lagi ke sana, itu ceritanya lagi, lain lagi. Tapi yang jelas kita tahu dan kita mau hidup seturut rencana Allah. Dipindahkan. Artinya di pembenaran, menerima pembenaran. Lalu kita hidup dalam kebenaran Allah. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Injil yang diberitakan adalah kekuatan Allah yang menjangkau kita sekalian. Ayat penutup Galatia 2 ayat yang ke-20. Ya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku ini hidup, masih hidup di dalam dunia, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Ayo kita ucapkan bersama. Kristus hidup di dalam aku. Ayo 3, 2, 1. Kristus hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Lanjut Bu. Galatia 2:20 tadi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah karena anak Allah. Oleh iman kepada anak Allah yang sudah menyerahkan dirinya
karena aku. Amin saudaraku. Bukan kuatku, bukan gagahku. Tapi oleh Yesus Kristus yang sudah menyerahkan diri. Dan kita memberikan respon percaya. Menerima. Yesus satu-satunya juru selamat. Pasti. Amin. Pasti. Yesus satu-satunya juru selamat. Itu pasti. Setelah menerima, kita hidup bersekutu dengan dia. Itu percaya namanya. Dekat terus dengan dia. Supaya kita tetap mengenal dia dan berada di dalam dia. Orang yang berada di dalam dia akan hidup dalam kebenaran. Kita bangkit berdiri.